Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Novianti dari kelas 6 SIF 2 dengan NIM 186220125 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini adalah masih sama dengan kelanjutan video sebelumnya, yaitu masih membahas tentang metodologi penelitian akuntansi. Dan video ini kali ini akan membahas khususnya mengenai desain penelitian, yang di dalamnya akan membahas yang pertama itu ada populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Tonton ya. Untuk pembahasan yang pertama mengenai desain penelitian. Desain penelitian itu apa sih? Desain penelitian itu adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Di dalamnya terdapat yang pertama, populasi dan sampel. Populasi dan sampel di sini pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai batasan yang digunakan peneliti dalam menentukan responden. Populasi adalah suatu hal yang memberikan penjelasan mengenai objek dalam penelitian, yang di dalamnya memberikan penjelasan mengenai karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek penelitian tersebut. Kemudian untuk sampel adalah bagian dari populasi yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu untuk kemudian dianggap menjadi wakil dari populasi yang menjadi fokus dalam penelitian. Jadi sini contoh populasi dan sampel di sini pada kasus survei saat pemilu, pada perhitungan quick count saat pemilu. Di sini teknik pengambilan populasi dan sampel dilakukan untuk mempermudah dan menghemat biaya yang dilakukan. Contohnya di sini yaitu untuk populasinya yaitu mensurvei semua rakyat Indonesia, dan sampelnya ternyata hanya beberapa masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang dilakukan. Yang kedua, selanjutnya di sini ada jenis data. Jenis data ini data penelitian ada berdasarkan sifatnya, data kuantitatif dan data kualitatif yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua ada jenis data penelitian berdasarkan sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Dan ada jenis data penelitian berdasarkan skala pengukuran, yaitu ada data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Yang ketiga, di sini ada definisi operasional yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian yang keempat, di sini ada metode analisis data. Salah satu komponen yang penting dalam proses data analisis. Metode analisis data ini merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Metode ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini ada definisi operasional. Definisi operasional di sini adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Jadi di sini ada macam-macam skala pengukuran dan instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Yang pertama di sini membahas mengenai skala interval atau Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert ini, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban dari setiap instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jadi jarak atau interval antara tingkat pun sudah jelas dan hanya tidak memiliki nilai 0 atau mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan di atas skala ordinal dan nominal. Di sini ada contoh dari skala Likert atau skala interval. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert di sini yang pertama A, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju. Atau
sangat positif, positif, negatif, sampai sangat negatif. Ataupun ada pemilihan selalu, sering, kadang-kadang, sampai tidak pernah. Sangat baik, baik, tidak baik, sampai saat tidak baik. Jadi di sini diurutkan ya dari tingkatan yang paling tertinggi sampai yang terendah. Di slide berikutnya di sini ada skala Likert yang poinnya ya. Yang pertama yaitu sangat setuju, selalu atau sangat positif diberi skor 5, kemudian setuju, sering, positif diberi skor 4, ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral 3, selanjutnya tidak setuju atau hampir tidak pernah ataupun negatif diberi skor 2, dan yang terakhir yang E yaitu sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Jadi di sini skornya dari rank terbesar sampai yang terendah, dari 5 sampai 1, tergantung pilihan jawabannya. Kemudian di sini yang kedua ada skala Goodman. Skala Goodman di sini adalah skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman di sini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, bisa juga dalam checklist ataupun jawaban yang dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Jadi skala Goodman ini adalah bersifat jelas dan tegas dan konsisten. Di sini ada perbedaan dari skala Likert dengan skala Goodman di sini, yaitu perbedaannya yaitu skala Likert terdapat jarak interval dari sangat benar tadi sampai dengan misalnya saat tidak benar. Sedangkan skala Goodman ini hanya 2 interval, yaitu benar dan salah saja. Kedua di sini ada skala nominal. Skala nominal di sini adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Jadi skala nominal ini merupakan skala pengukuran paling sederhana dan tingkatnya paling rendah di suatu penelitian. Jadi skala nominal ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja, untuk misalnya memberi label, simbol, lambang, atau nama dalam sebuah kategori, sehingga mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Misalnya di sini ada contohnya, yaitu hitam, putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, kemudian pria wanita, dan ataupun departemen akuntansi atau departemen pemasaran. Di slide selanjutnya ini ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jadi skala dengan pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak ataupun interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Di sini ada contohnya, jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh berkaitan dengan juara. Jika 4, juara 4. 3, jika juara 3. 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Jadi skala ordinal ini adalah skala yang pengukurannya menggunakan peringkat antar tingkatan. Untuk yang terakhir di sini ada skala rasio. Skala rasio di sini adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam pengukuran. Jadi contoh dalam pengukuran analisis laporan keuangan. Di sini ada contoh ROA, return of asset. Ini laba bersih dibagi dengan aset total. Oke, selanjutnya di sini slide-nya membahas tentang populasi dan teknik sampling. Pada pembahasan selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Di sini pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Tadi contohnya dalam pemilu ya, jadi populasi dari rakyat warga Indonesia. Kemudian
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi hanya ngambil sampel beberapa dari rakyat Indonesia dalam perhitungan cepat atau quick count dalam pemilu. Di sini juga mempelajari tentang teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling ini seperti skema di bawah ini ya, digambar di slide yang tertera. Teknik sampling di sini dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dengan non probability sampling. Probability sampling di sini yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Nah, di sini ada yang pertama ada sample random sampling, kemudian ada proportionate statistical random sampling, kemudian yang ketiga di sini ada disproportionate statistical random sampling, kemudian yang keempat di sini ada area atau cluster sampling, sampling menurut daerah. Kemudian untuk yang kedua, jenis yang kedua di sini ada non probability sampling. Non probability sampling di sini sampel yang digunakan ini harus dengan syarat atau karakteristik tertentu. Jadi jadi harus ada syarat khususnya atau karakteristik tersendiri. Kemudian yang pertama di sini ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kauta, yang ketiga ada sampling aksidental, keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, yang keenam ada snowball sampling. Pembahasannya pada slide berikutnya ya. Jadi seperti pengertian yang telah dijabarkan, jadi probability sampling ini adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama sebagai setiap unsur anggota atau populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi teknik sampling ini yang pertama tadi macam-macamnya, yaitu pertama simple random sampling yang dikatakan ya, ini adalah dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Di sini ada gambar contohnya ya, ada populasi kemudian sampel. Di sini contohnya nih simple random sample ini misalnya populasi siswa SD Negeri 5 Jakarta berjumlah 500 orang. Kemudian jumlah sampel yang ditentukan dengan tingkat kesehatan adalah sebesar 5%, sehingga jumlah sampel yang ditentukan sebesar 205. Jadi jumlah sampel 205 ini yang diambil secara acak tanpa memperhatikan kelas, usia, ataupun jenis kelamin. Di sini ada proportional statistical random sampling, teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contohnya di suatu organisasi yang mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda atau berstrata. Contohnya di sini ada populasi, misalnya pegawai yang memiliki latar belakang S1 ada 50, SMA 300, SMK 500, SMP 100, dan kemudian SD ada 50. Nah, di sini hanya diambil sampel 280 pegawai saja. Jadi cara menghitungnya yaitu berapa sih setiap kelas sampel yang dibutuhkan. Cara menghitungnya di sini ada populasi per kelas dibagi jumlah populasi keseluruhan, kemudian dikalikan jumlah sampel yang ditentukan. Misalnya contohnya itu ada latar belakang pegawai yang S1 misalnya itu ada 50 kan, kemudian dibagi jumlah keseluruhan populasi ada 1000 dan dikalikan sampel yang ditentukan yaitu 280 orang dan didapat latar belakang dengan pendidikan S1 yaitu sampelnya ada 14.
Selanjutnya di sini ada disproportionate statistic random sampling. Di sini teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional atau tidak seimbang. Misalnya, pada pegawai PT tertentu mempunyai lulusan S3 hanya 3 orang saja, S2-nya 4 dan S1-nya 90, sedangkan lulusan SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka dari tiga orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semua, kemudian diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU dan SMP. Jadi di sini digunakan teknik jika ada sampel yang populasi yang kurang proporsional atau tidak seimbang, ada yang lebih kecil. Kemudian untuk cluster sampling atau area sampling, teknik sampling ini menentukan sampel bila objeknya akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Jadi areanya sangat luas cakupannya. Misalnya penduduk di satu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Jadi cluster sampling di sini adalah area. Jadi yang wilayah atau cakupannya sangat luas ya. Tadi sampelnya misalnya objeknya itu penduduk dari suatu negara, provinsi ataupun kabupaten untuk menetapkan data sampelnya ya. Dan kedua di sini ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi di sini itu harus sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan indikator untuk penelitian. Salah satu jenisnya itu yang pertama sampling sistematis. Sampling sistematis di sini adalah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya di sini ada populasi yang terdiri dari 100 orang. Kemudian dari semua anggota itu diberi nomor urut dari nomor 1 sampai nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja ataupun genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan ambil sampel kelipatan nomor 5, 10, 15, 20 sampai 100. Yaitu sampling Skauta adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kauta yang diinginkan. Contohnya di sini, dia melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jadi setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Golongan 11 sebanyak 20 orang. Jadi setiap peneliti dari peneliti berjumlah 5 orang meneliti sampel sebanyak 20 orang. Sehingga setiap peneliti memiliki 20 sampel atau 20 orang untuk data sampel yang diteliti. Kemudian selanjutnya ke teknik yang ketiga di sini yaitu ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jadi di sini itu adalah jadi orang yang tidak sengaja atau hanya kebetulan saja, namun tetap sesuai dengan data yang diperlukan. Di sini D yaitu sampling purposive. Sampling purposive di sini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi purposive sampling ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dan ciri-ciri populasi yang diketahui sebelumnya ya.
jadi dihubungkan dan disesuaikan. Misalnya di sini ada melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang-orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Di luar situ berarti bukan sampel ya, bukan teknik sampling pasif. Dan yang ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh di sini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Istilah lainnya sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi sampel jenuh ini digunakan jika data populasinya relatif kecil, kurang dari 30. Dan jenis teknik sampling dari non-probability yang terakhir di sini ada snowball sampling. Jadi adalah teknik penentuan sampel yang mulanya dalam jumlah kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball sampling. Jadi pertama itu hanya kecil, kemudian sampel yang awal mengajak temannya untuk menjadikan sampel lagi, kemudian semakin bertambah dan jumlahnya semakin besar. Sini untuk banyak digunakan penelitian snowball sampling ini untuk penelitian kualitatif. Baik, itulah pembahasan pada video kali ini mengenai metodologi penelitian akuntansi, khususnya untuk desain penelitian, yaitu populasi dan sampling, kemudian definisi operasional dengan skala-skala pengukuran, dan teknik sampling yang digunakan. Semoga video ini bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video.